Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Semoga kita tetap selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar apa yang kita dapat nanti bisa bermanfaat pada diri sendiri maupun orang lain. Berdoa mulai. Amin. Amin. Selanjutnya saya absen terlebih dahulu ya. Mas Wildan, Ada, Pak. Mas Iji. Masuk, Pak. Oke, baik. Masuk semua ya. Oke. Jadi materi pada pertemuan hari ini yaitu rendah hati, hemat dan hidup sederhana. Nah, rendah hati itu apa? Ada yang tahu? Tidak sombong. Oh ya, benar. Jadi, Tidak tahu, Pak. ya, baik. Nanti saya jelaskan. Rendah hati adalah tidak memandang rendah orang lain atau sering kita sebut dengan tawadhu. Paham nggih? Nah, di sini ada salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang tawadhu, yaitu wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, yang artinya dan bersikap rendah hatilah kamu terhadap orang-orang yang beriman mengikutimu. Surat Asy-Syu'ara ayat 215. Saya tuliskan saja nggih ayatnya nggih. Yuk. Jadi ayat ini menjelaskan tentang perintah kita untuk bersikap rendah hati terhadap orang-orang yang beriman. Jadi kita sebagai umat muslim kita harus bersikap rendah hati atau tawadhu kepada orang-orang yang beriman, yang seiman maupun yang non muslim ya. Dari surat Asy-Syu'ara ayat 215. Oke. Selanjutnya yaitu hemat. Apa itu hemat? Ada yang tahu? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Oke, ini saya akan jelaskan. Hemat adalah menyisihkan sebagian uang untuk disisihkan dan dikumpulkan untuk kepentingan masa depan. Jadi kita itu dituntut agar tidak boros. Hemat itu lawan kata dari boros. Adapun ayat yang menjelaskan tentang hemat yaitu ayat surat Al-Isra ayat 27. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan. Dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Surat Al-Isra ayat 27. Nah, ya di sini Allah menjelaskan Allah sangat mencela perbuatan yang membelanjakan harta secara boros dengan menyatakan sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudaranya setan atau saudaranya setan atau temannya setan. Mereka berbuat boros dalam membelanjakan harta karena dorongan setan. Paham ya? Nafsu. Iya, betul sekali. Karena nafsunya sangat tinggi pada dunia, dia memboros-boroskan dunia hanya untuk kepentingan diri sendiri. Selanjutnya yaitu hidup sederhana. Sederhana itu apa sih? Nah, di sini saya akan jelaskan. Sederhana yaitu sikap yang apa adanya atau yang sering disebut tidak terlalu mementingkan kemewahan. Hadis Rasulullah SAW. Di sini ada suatu hadis yang menerangkan tentang hidup sederhana. Qala Rasulullah SAW, al-aqluf tuhul i'jabu wal ghadabu wal malu aftuhu at-tabdiru wan nahbi. Yang artinya yaitu kelemahan akal itu bangga diri dan emosi dan penyakit harta itu pemborosan dan perampokan. Nah, dari hadis Rasulullah ini menjelaskan bahwa akal itu ada dua, yaitu bangga diri dan emosi. Kelemahannya akal itu ada dua. Jadi kita sebagai umat muslim yang berakal sehat, kita harus hidup sederhana sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah selalu hidup sederhana meskipun Rasulullah memiliki apa adanya. Dan penyakit harta itu adalah pemborosan atau perampokan. Jadi seseorang kaya atau yang memiliki harta banyak yang yang sering adalah muncul penyakit boros atau perampokan. Sering disebut juga sering sombong kalau orang yang yang memiliki harta banyak. Saya tulis ya ayat yang menjelaskan tentang boros tadi ya, dengan membandingin akan akhwana syayatin. Oke. Di sini ada yang ingin menghapus, silahkan. Siap, Pak. Ya. Iya. Lanjut. Oke, terima kasih Mas Bidan.
Al-Isra ayat 27. Ini saya ingin Mas izin untuk membacakan nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ihwanas sayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Baik, terima kasih untuk Mas Izi. Selanjutnya silakan Mas Wildan membaca artinya. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu saudaranya setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Wildan dan Mas Izi telah membacakan ayat yang ada di papan. Ayat ini menjelaskan bahwa kita itu disuruh agar tidak menjadi orang yang boros, karena yang boros adalah orang yang mubadzir. Sedangkan mubadzir di ayat ini menjelaskan bahwa yang mubadzir adalah temannya setan, dan sedangkan setan adalah makhluk yang sangat ingkar kepada Tuhannya. Paham ya? Siapa? Insyaallah. Ya, bagus. Selanjutnya saya akan menuliskan hadis, yaitu tentang bersikap sederhana. Bisa dihapus papannya? Oke, saya akan menuliskan hadis tentang kelemahan akal atau itu. Jadi ini adalah salah satu hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang hidup sederhana, yaitu menjelaskan tentang kelemahan akal itu adalah bagian diri dan emosi. Jadi jangan sampai akal kita lemah sehingga kita nanti bisa menjadi orang sombong atau yang mudah emosi. Jadi kalau bisa kita menguatkan akal untuk membentengi diri sendiri agar selalu berbuat baik. Dan sedangkan penyakit harta yaitu adalah pemborosan dan perampokan. Nah, dari harta kebanyakan orang itu merasa dia punya sehingga dia tumbuh sikap sombong kepada orang lain. Paham ya? Sebelum saya akhiri pada pertemuan kali ini, saya akan memberikan tugas untuk anak-anak semua. Silahkan anak-anak semua mencari ciri-ciri orang yang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Dan silahkan anak-anak semua menghafalkan ayat-ayat Al-Quran yang telah saya tulis di papan. Paham ya? Sekian dari saya. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga pertemuan kali ini bisa bermanfaat bagi diri kita maupun bagi orang lain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.